Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis, Tipu Daya Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan pembahasan buku tersebut. Sebelumnya, salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih berbicara tentang perpecahan yang ada dan terjadi di tengah-tengah umat ini, khususnya di kalangan ahli bid'ah. Salah satu tipu daya iblis terhadap ahli bid'ah ini adalah menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka di dalam bab iman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan menyeret manusia dari bid'ah yang satu kepada bid'ah yang lainnya. Tidak akan berhenti kecuali kembali kepada sunnah. Itu obat dari bid'ah, kembali kepada sunnah. Tidak ada jalan lain. Apabila tidak ditinggalkan, maka akan terus melahirkan bid'ah yang baru lagi. Dan terus bergulir, tidak ada henti. Setiap generasi membawa satu pemikiran, interpretasi yang baru terhadap agama. Karena menyimpangnya dalam masalah usul ataupun dasar, prinsip dasar yang menyebabkan tidak akan ketemu di ujung dengan sunnah. Tidak akan mungkin satu aliran bid'ah kemudian ketemu di ujungnya dengan sunnah. Itu mustahil. Karena dua perkara ini adalah perkara yang bertolak belakang. Tidak akan ketemu di ujung. Maka seorang yang mendalami, mengikuti prinsip-prinsip bid'ah di dalam agama, tidak akan mungkin dia jadi ahlu sunnah. Tidak akan mungkin. Tidak akan ketemu. Dan sebelumnya kita bahas bagaimana penyimpangan yang terjadi di tubuh umat ini dalam beberapa bab agama, ya, mulai dari bid'ah khawarij yang Nabi sebut sifat mereka kilabu ahlin nar, anjing penghuni neraka. Kemudian qadariyah yang Nabi sebut al-majuz hadhil ummah, majuz hadhil ummah. Nah, kemudian salah satu bab agama yang juga diselewengkan oleh ahli bid'ah ini adalah di dalam bab asma wa sifat. Dan ini tentunya lebih berat penyimpangannya daripada penyimpangan-penyimpangan sebelumnya. Manusia mulai membicarakan, menyentuh perkara-perkara yang sangat fundamental dalam agama,
yaitu tentang ketuhanan, tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang nama dan sifat-sifatnya. Kalaulah Khawarij sebagai bid'ah pertama yang muncul di tubuh umat ini membicarakan tentang manusia, makhluk, yaitu status pelaku dosa besar, yang itu terus bergulir hingga menghalalkan darah, karena bid'ah memang berujung kepada pertumpahan darah. Karena salah satu ciri mereka adalah tidak menjaga 3 hal: kehormatan, harta, dan jiwa, darah. Yaitu dengan mudah menghalalkan dan menumpahkan darah siapa saja yang dianggap berseberangan dengan pemikirannya. Itu salah satu di antara ciri-cirinya. Mulailah manusia membicarakan perkara yang berkaitan dengan Tuhan, mulai dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketetapan Allah, takdir. Muncullah bid'ah qadariyah. Ini berkaitan dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan di alam semesta, mulai dicampuri oleh manusia. Mereka mulai mengatur, ini boleh dilakukan oleh Allah, ini tidak boleh dilakukan oleh Allah. Ini tidak sah dinisbatkan kepada Allah perbuatan ini. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah tahu segalanya, sebelum, ketika, dan sesudah. Semua itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki semuanya, sebelum, ketika, dan sesudah. Dan Allah yang menciptakan segalanya itu. Allah mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Mulailah manusia mengatur, ini sah dinisbatkan kepada Allah, ini tidak sah dinisbatkan kepada Allah. Keburukan tidak sah dinisbatkan kepada Allah. Kebaikan inilah yang boleh dinisbatkan kepada Allah. Lalu mereka mengeluarkan perkara-perkara yang menurut mereka tidak sah dinisbatkan kepada Allah ini dari kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Seperti yang kita sebutkan ya sebelumnya, ya, bahwa penyimpangan asas atau dasar dari qadariyah ini di dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, patahkanlah argumentasi mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tahu atau tidak tahu? Keburukan itu terjadi, kekufuran terjadi, kemaksiatan terjadi. Apakah itu semua tanpa pengetahuan Allah, tanpa ilmu Allah? Allah tidak tahu atau tahu? Itu dasarnya. Ya, jadi setiap bid'ah itu ada usul. Dari situ bid'ah itu berasal, muncul. Seperti Khawarij itu muncul dari pembicaraan tentang al-asma' wal ahkam. Status orang yang melakukan dosa besar. Awalnya dari situ. Ya, benihnya dari situ. Orang yang melakukan dosa besar apakah dihukumi kafir atau muslim? Di sini ada syubhat, mereka mendapati nas-nas syariat yang seolah-olah menyebutkan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Seperti misalnya sibabul mu'minina fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki kaum mukminin itu adalah kefasikan dan memerangi mereka adalah kekafiran. Kekafiran di sini apakah kafir keluar dari agama atau kufrun duna kufrin? Itu istilah yang dipakai di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kekufuran yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam.
Dan itu berlanjut kepada semua nas yang ada kata-kata kufur. Seperti misalnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Lalu mereka pahami, siapa saja tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Dalam pengertian, langsung dikeluarkan dari Islam, bukan Muslim. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang murtad. Berawal dari situ, ya. Dari kita katakan status dan hukum para pelaku dosa besar. Nah, kemudian sebagai konsekuensinya muncullah ide-ide baru, muncullah bid'ah-bid'ah yang baru pula di dalam tubuh mereka sendiri. Ya, muncullah ya kita katakan ya pemikiran seperti al-khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa karena dianggap mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalaulah dulu ya mereka ya tidak merasa bersalah menumpahkan darah Ali bin Abi Thalib dan mereka anggap para sahabat tidak berhukum dengan hukum Allah, itu dulu apalagi sekarang. Ya, dan itu terus berlanjut hingga mereka ya menghalalkan darah siapa saja yang menurut mereka telah dihukumi kafir. Sehingga ya di dalam tubuh ataupun sekte Khawarij ini banyak ya kita katakan pemikiran-pemikiran yang semuanya bertolak dari ya mempersoalkan status pelaku dosa besar. Ya. Ya kemudian di antara mereka ada yang menghalalkan ya darah ya ataupun meyakini bahwasanya wajib amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu artinya mereka artikan keluar ataupun memberontak kepada setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan dari situ ya mereka mengkafirkan, ada juga yang mengkafirkan semua orang yang menurut mereka tunduk dan ikut ya kepada penguasa tersebut. Ya maka dikafirkanlah seluruhnya. Maka muncullah istilah bahwa mereka dikatakan taghut dan label-label yang lain ya yang mereka sematkan kepada orang-orang yang mereka anggap kafir ini. Jadi bermula dari situ ya, sehingga wajar kalau di antara mereka ada yang memiliki usul, yaitu al-khuruj alal hukam ya, bahwa salah satu ya kewajiban di dalam agama adalah jihad dalam arti kata memberontak kepada penguasa yang sah. Maka tidak heran mereka menumpahkan darah siapa saja yang menurut mereka itu kafir. Ya, nah demikian. Dan tentunya ya ciri-ciri dari kelompok ini juga mereka menghalalkan kehormatan ya dan juga harta. Maka kadang-kadang aksi mereka melakukan pencurian dengan anggapan, dengan klaim itu adalah harta fa'i. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terjadi di tubuh Khawarij ini yang ya kita tahu banyak sekali turunan-turunannya ataupun sekte-sekte yang ada di dalamnya. Tapi semua itu berawal dari usul mereka, yaitu menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Ada juga Khawarij Mu'tazilah Haruriyah yang mengatakan pelaku dosa besar tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Manzilah baina manzilatain. Ya, dan beberapa ya kita katakan pemikiran-pemikiran yang kita katakan muncul di kalangan mereka. Ya. Nah, demikian juga tadi Qadariyah ya berawal dari penafian ilmu Allah terhadap perkara yang menurut mereka tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Sampai akhirnya ada yang menetapkan dua pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Bahwa yang menciptakan keburukan itu bukan Allah, tapi iblis, syaitan. Dan ini tentunya ya sangat mirip dengan keyakinan Majusi yang mengatakan di sana ada dua Tuhan. Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya, kebaikan. Ya. Nah demikian, keburukan dan kebaikan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kita sampai pada salah satu kelompok dari 72 golongan yang Nabi sebutkan, yaitu Al-Jahmiyah.
Ya, ini penyimpangan mereka di dalam bab asma wa sifat. Ya, di dalam meyakini, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab ini adalah menetapkan nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ataupun yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, tanpa takwil, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, dan tanpa ta'til, tanpa menafikan kandungannya, tanpa tasbih, tanpa menyamakan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya, dan tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana sifat itu. Sesuatu itu yang tidak ada akal kita, itu terbatas untuk dapat mengetahui segala perkara. Ada jangkauan, terbatas. Sebagaimana indera-indera yang lainnya memiliki keterbatasan. Pandangan ada ufuk terjauh yang bisa kita lihat. Ya, di luar itu kita tidak dapat melihatnya. Ya, sebagaimana juga jarak yang sangat dekat kita tidak bisa melihat. Tertutup pandangan kita. Demikian juga jauh kita tidak bisa melihat. Ya, demikian juga pendengaran juga ada batasnya. Di bawah 20 Hz kita tidak bisa mendengar. Di atas 20.000 Hz juga kita tidak bisa mendengar suara itu. Terlalu keras. 20 Hz ke bawah terlalu lirih. Kita tidak bisa mendengar. Itu indera kita, punya keterbatasan. Demikian pula akal kita ada keterbatasan. Tidak semua bisa dijangkau. Maka termasuk hal yang tidak bisa dijangkau dengan perkara gaib adalah nama dan sifat Allah. Maka tidak boleh ditakyif, menanyakan bagaimana sifat tersebut. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab asma wa sifat. Yang paling a'lam, ahkam, dan aslam. Yang paling ilmiah, paling bijaksana, ya, dan paling selamat. Dan ini dijabarkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Dan tidak ada satupun buku usuluddin yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, melainkan mereka akan menyebutkan kaidah ini di dalam buku-buku tersebut. Nah, ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan, keyakinan, akidah ulama-ulama Islam, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ya, secara global, garis besar. Yang intinya satu. Semua imam mazhab memiliki akidah yang sama di dalam bab ini. Mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan ulama-ulama lainnya memiliki pandangan yang sama di dalam bab ini. Yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau, tanpa mentakwil, tanpa mentakyif, tanpa mentaktil, dan tanpa mentamthil, yaitu menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti yang dirumuskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa yang disebutkan Allah di dalam kitabnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anha bid'ah. Istiwa itu maklum secara bahasa karena itu bahasa Arab. Allah berbicara, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ini dalam bahasa Arab untuk dipahami. Ini bukan ayat mutasyabihat yang tidak dipahami maknanya. Karena itu diulang dalam beberapa ayat. Lebih kurang ada 7 dan 8 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas bahwa ia bersemayam di atas arsy. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, karena makhluk bukan khalik, khalik bukan makhluk.
Allah tidak butuh arsy itu. Ya, dan Allah menyatakan dirinya berada di atasnya. Alal arsy istawa. Ini adalah sesuatu yang kita pahami di dalam bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran ini bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi yang mubin, yang jelas, dapat dipahami. Ya, bukan suatu perkara ataupun kata-kata yang tidak bisa dipahami. Dan itu tentunya bertentangan dengan sifat dari kitab suci ini sebagai hudan, petunjuk, pedoman. Allah turunkan ini sebagai hudan lil muttaqin, pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kita mendapatkan petunjuk apabila banyak dari ayat-ayat Quran itu ternyata mutasyabihat, tidak dipahami maknanya, karena semuanya berbicara tentang nama dan sifat Allah. Banyak ayat yang ditutup dengan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama itu mengandung sifat di dalamnya. Sebagaimana contohnya sifat nama Ar-Rahman, Ar-Rahim terkandung di dalamnya sifat rahmah. Al-Alim terkandung di dalamnya sifat ilm. Dan nama-nama Allah lainnya yang Allah sebutkan banyak di akhir ayat. Apakah semua itu menjadi mutasyabihat? Karena mengandung sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian juga di dalam ayat tersebut. Maka Imam Malik, ya, sekali lagi ini Imam Malik. Bukan kita, ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang disebut sebagai Imam Darul Hijrah, ya, kota Madinah, Imam Malik. Ketika ditanya tentang al-istiwa, ya, kaifastawa, ada yang bertanya, kaifastawa, bagaimana beristiwa? Dia bertanya tentang kaifiyat istiwa itu. Maka Imam Malik menjawabnya, berkata kepadanya, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dapat dipahami. Istawa ala, berada di atas. Wal kaifu majhul, kaifiyatnya majhul, artinya tidak diketahui kaifiyatnya. Ya, karena tidak semua perkara yang Allah sebutkan di dalam kitabnya kita ketahui kaifiyatnya. Contohnya, Allah sebutkan berita tentang surga. Buah-buahnya, makanan hidangannya, bidadari-bidadarinya, istana-istananya, sungai-sungainya. Allah ceritakan itu semua di dalam Al-Quran. Lalu, lantas, apakah kita tahu kaifiyatnya? Bagaimana kaifiyatnya? Bagaimana sungai surga yang disebutkan di dalam tafsir itu tanpa parit? Kita tidak bisa menjelaskan kaifiyatnya. Karena kita belum lihat. Ya, kita belum melihatnya. Dan Allah juga tidak ceritakan bagaimana kaifiyat sungai surga itu. Semua nikmat-nikmat yang ada di dalam surga yang Nabi katakan, ya, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat segala perkara yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbersit dalam hati manusia, dalam pikiran manusia. Walaupun Allah sebutkan, maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada kesamaan antara benda-benda yang ada di surga dengan yang ada di dunia selain asma, yaitu nama saja. Kaifiyatnya akan berbeda. Ya, tidak seperti yang kita lihat di dunia. Ya, jangankan apa yang ada di surga. Ya, langit dan bumi nanti di akhirat setelah kiamat Allah ganti dengan langit dan bumi yang lain. Yang kita belum tahu kaifiyatnya bagaimana. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah ganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Kita tidak melihat bumi seperti hari ini. Kita tidak melihat langit seperti hari ini. Bagaimana? Kita nggak tahu kaifiyatnya. Tapi Allah ceritakan dan Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Ya, dan kita imani itu. Bahwasanya langit dan bumi nanti setelah kiamat, setelah Allah hancurkan ya langit dan bumi itu, hari kiamat,
Allah ganti nanti dengan langit dan bumi yang lain. Dan kita nggak tahu kaifiatnya. Nah, itu berkaitan dengan makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita tidak akan mampu membayangkannya dengan akal kita. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Ya, dan juga ya, sebagai contoh ya. Ya. Tidak semua perbuatan makhluk bahkan di dunia ini yang kita tahu bagaimana gerakannya. Contohnya ruh yang disebutkan ketika seorang itu tidur, ruh itu terangkat, tapi tidak permanen. Ketika bangun, ruh itu kembali. Ruh dicabut, naik ke atas. Ya, dari tubuh. Apa kita tahu bagaimana gerakan ataupun aktivitas ruh itu? Tidak ada yang tahu bagaimana. Walaupun kita tunggu itu orang yang sekarat dan mau mati itu. Tapi kita tidak lihat ruhnya keluar. Orang tidur kita perhatikan. Nah, mulai dari dia belum tidur, tidur dan bangun lagi. Apa kita lihat ruh keluar dan masuk? Tidak. Kita tidak tahu kaifiatnya bagaimana. Tapi Allah ceritakan itu. Dan Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Tentang hakikat ruh. Orang yang tidur dan orang yang sadar. Nah, itu saja kita tidak tahu kaifiatnya, apalagi ya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa terjangkau oleh akal manusia. Ya, makhluk aja, sebagian makhluk saja kita tidak bisa mengetahui kaifiatnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita, kata Imam Malik, adalah al-imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah satu kewajiban. Was-su'alu anha bid'ah, dan bertanya tentang kaifiatnya itu adalah bid'ah. Kita tidak diperintahkan untuk menanyakan, mencari tahu bagaimana kaifiatnya. Ya. Itu tidak akan bisa ya dicapai oleh akal manusia. Nah, dan apabila seorang itu berusaha untuk menanyakan terus kaifiatnya, maka dia akan berujung kepada taktil, penafian sifat itu. Ya. Maka tidaklah seorang yang menafikan sifat Allah, melainkan sebelumnya dia menyamakan sifat Allah itu dengan makhluk. Hingga berujung kepada penafian sifat itu, penolakan sifat itu. Karena awalnya dia menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, seperti yang terjadi pada kelompok Jahmiyah ini, salah satunya adalah Mu'attilah. Ya. Mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka nafikan itu? Karena mereka menganggap sifat itu sama dengan sifat makhluk. Ya. Di antaranya Mu'tazilah yang menafikan beberapa sifat seperti misalnya Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah tidak mungkin memiliki kasih sayang. Sifat rahmah itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang itu menurut mereka adalah riqatul qalb, ya. Lunak dan lembeknya hati. Ya. Dan Allah tidak mungkin memiliki sifat itu. Kelunakan dan kelembekan hati ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya mereka menyamakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Nah, ketika menurut logika mereka itu tidak mungkin pada Allah, atau istilah mereka mustahil atas Allah, ya, maka mereka menafikan itu. Ya, maka di kalangan Mu'tazilah ada yang mereka sebut dengan istilah sifat-sifat wajib. Itu wajib harus ada pada Allah. Menurut apa? Bukan menurut dalil, tapi menurut logika. Bahwa sifat itu wajib Allah miliki. Ya, wajib Allah miliki. Bukan ya ditetapkan dengan dalil. Dan kemudian ada sifat mustahil yang wajib dinafikan. Bukan berdasarkan dalil, tapi akal memustahilkan sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi pada kelompok-kelompok Jahmiyah ini ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Maka kita tidak diperintahkan untuk menanyakan kaifiatnya. Nah, itu adalah satu rumus yang ataupun pedoman yang dibuat oleh Imam Malik rahimahullah, ya, untuk berlaku itu pada semua sifat yang Allah ceritakan di dalam kitabnya. Ya. Semua sifat yang ada di dalam kitabnya. Ya. Misalnya kita terbetik dalam hati kita ini Allah tidak mungkin punya sifat ini.
maka pakai pedoman itu. Ya misalnya menurut saya Allah tidak mungkin memiliki sifat salah satu sifat yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dua tangan misalnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan misalnya. Contoh ini. Maka gunakan pedoman tadi bahwa tangan itu adalah sesuatu yang bisa dipahami dalam bahasa Arab, bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan sejenisnya. Wal kaif majhul, kaifiyatnya kita tidak tahu. Tapi Allah bercerita tentang dirinya bahwa Allah memiliki tangan. Ya. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Dan banyak lagi nas-nas lain yang menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yadain bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang mungkin bagi akal mereka ini ada syubhat. Kalau saya menetapkan mengimani Allah punya dua tangan, artinya Allah seperti makhluk. Nah, maka tepis anggapan itu, karena ketika kita berusaha nafikan itu, pada awalnya kita mentasbih Allah ataupun menyamakan Allah dengan makhluk. Baru berujung kepada ta'til, yaitu kita menafikannya. Maka gunakan pedoman tadi. Ya. Tangan itu sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Kaifiatnya itu mungkin menjadi syubhat di dalam pikiran kita, itu adalah perkara yang majhul, ghairu maklum, tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Mengimaninya wajib dan mempertanyakan, mengorek-ngorek, mengusik-ngusik tentang kaifiatnya adalah perkara yang bisa menyeret kita kepada bid'ah. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini pedoman yang ya sebenarnya mematahkan, ya, kita katakan pemikiran-pemikiran yang muncul di kalangan Jahmiyah. Ya, seperti yang lainnya ada 12 kelompok juga di dalam kelompok Jahmiyah ini. Ya, dan yang pertama adalah kelompok Mu'attilah. Ya, kelompok Mu'attilah. Ya, perlu kita katakan bahwa semua kelompok-kelompok yang ada di dalam kelompok Jahmiyah ini yang pemikiran mereka diasas oleh Jahm bin Safwan, semuanya sepakat pada satu hal, yaitu mentakwil, mentaktil sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa kelompok di antara mereka memiliki satu pemikiran yang spesifik, yang menjadi satu yang menonjol di kalangan kelompok tersebut. Tapi mereka satu di dalam menakwil, mentaktil, ya, dan menolak sifat-sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Mu'attilah. Ya, salah satu pemikiran mereka adalah mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang dibayangkan manusia dibayangkan oleh manusia adalah makhluk. Dan bahwa siapa saja meyakini bahwa Allah sanggup dilihat makhluknya, maka dia telah kafir. Ini kelompok ini menafikan ru'yatullah yaumul qiyamah. Ya, ru'yatul mu'minina rabbahum yaumul qiyamah. Bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu di dalam surga. Dan mereka menafikan itu. Ini salah satu pemikiran yang menonjol di kalangan ini. Ya, dan mereka juga, ya, menurut istilah Ibnu Taimiyah, mereka bukan hanya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhlukat, bahkan ya mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang ma'dumat, sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Ya, seperti mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana dan Allah tidak di mana-mana juga. Ya, ini sesuatu yang ya tidak ada, kita katakan kalimat ya untuk mendeskripsikan pemikiran itu, melainkan bahwa Allah itu sama seperti al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ya, salah satu pemikiran mereka juga adalah bahwa mereka mereka menafikan, menolak Allah itu dikatakan sesuatu. Allah tidak sesuatu dan tidak sesuatu. Ya, tidak di atas, tidak di atas, ya. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif dan ya tidak ada kata yang tepat untuk mendefinisikan itu selain bahwa itu tidak ada. Ya. Nah, dan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah lain, yaitu mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang mustahilat. Sesuatu yang mustahil jadinya, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah.
Jadi salah satu kelompok mereka ini meyakini bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala masih bisa dibayangkan, maka ya Allah itu makhluk dan itu tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ditetapkan satupun nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya bahwa Allah itu akan sama dengan makhluk. Ini sangat ekstrim tentunya di dalam bab asma wa sifat, ya. Nah, demikian. Dan mereka juga meyakini bahwa Allah tidak akan dilihat oleh makhluknya. Di dunia iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di dunia. Nabi mengatakan innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Rabb kamu hatta tamutu. Tidak titik di situ ya. Hatta tamutu, hingga kamu mati atau hingga kamu meninggalkan alam dunia ke alam yang lain. Dan kita meyakini bahwa kita akan melihat Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti di surga. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga, yaitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini diingkari oleh kelompok ini, ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kedua, ya, di antara sekte Jahmiyah ini adalah kelompok yang bernama Al-Marisiyah. Mereka menegaskan bahwa mayoritas dari sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Ya, tentunya ini adalah kita katakan cabang dari keyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Maka semua isi yang ada di dalam Al-Quran, cerita tentang nama dan sifat Allah, itu semuanya makhluk. Bahwa sifat Allah itu makhluk dan tidak boleh ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, dan ini tentunya di antara mereka ada yang bukan hanya menafikan mayoritas sifat, ya. Bahkan semua sifat, bukan mayoritas, semua sifat. Bahkan ya, di antara mereka ada yang menafikan nama dan sifat. Ya, mereka tidak menetapkan satu nama pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, alasannya sama, yaitu konsekuensi penetapan itu penyamaan dengan makhluk, ya, dan Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Ya, nah tentunya mereka menggunakan dalil laisa kamitslihi syai'un, tapi tidak pada tempatnya tentunya, ya. Yang berujung kepada menafikan ayat-ayat yang lainnya. Ya, kita tahu bahwasanya satu ayat dengan ayat yang lain tidak akan bertabrakan. Ketika Allah mengatakan, ya, menetapkan sifat bagi dirinya, ya, banyak di dalam banyak ayat, ya tentunya tidak akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan ya lanjutan dari ayat itu mematahkan argumentasi Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah, Al-Mu'tazilah terhadap ayat tersebut. Ya, dengan ayat tersebut, ya. Yang mereka menggunakan ayat itu untuk menafikan semua nama dan sifat Allah atau mayoritas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru lanjutan ayat itu ya mematahkan interpretasi mereka, penafsiran mereka terhadap ayat tersebut. Bahwa wahwas samiul basir, bahwa dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, itu merupakan ciri dari ahlu bid'ah juga, yaitu mereka menggunakan sepenggal ayat, sepotong ayat, dan mereka mengabaikan ayat-ayat yang lainnya. Ya, mereka mengabaikan ayat-ayat. Mereka hanya memahami nas, ya, menurut konteks yang mereka inginkan. Ya, yang tidak mereka inginkan maka mereka buang itu. Atau hanya memenggal nas-nas, ya, yang menurut mereka mendukung pemikiran mereka dan meninggalkan yang lainnya. Ya, nah itu adalah salah satu ciri argumentasi yang biasa dipakai oleh ahli bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa dan para pendengar, kita masih berada di poin ini, ya, yaitu perpecahan yang yang terjadi di tubuh salah satu kelompok bid'ah, salah satu dari 6 usul bid'ah, yaitu kelompok yang disebut Al-Jahmiyah. Dan kita kata inti penyimpangan dari kelompok Jahmiyah ini adalah penyimpangan di dalam bab asma wa sifat, itu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, kepada Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah salah satu keyakinan Khawarij itu muwazanah, bersatu dengan lintas manhaj dan akidah? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya tentunya ini muncul ya di kalangan mutaakhirin ya, awakhir ya, satu pemikiran lintas batas bid'ah. Jadi ini satu yang buruk sebenarnya. Kalau di dalam istilah fikih ini namanya talfik ya. Talfik itu lebih buruk daripada taklid, yaitu memilah-milih pendapat-pendapat yang ada di dalam madhab menurut hawa nafsu. Nah ini tentunya jauh berbahaya daripada taklid. Ya, muncul belakangan talfik. Nah demikian juga ini ya, pemikiran muwazanah ini ataupun mengkompromikan berbagai pemikiran ya dengan jargon persatuan begitu ya. Ini adalah satu yang sangat-sangat ya kita katakan bisa berakibat kepada yang lebih buruk kan begitu ya. Jadi mengoleksi semua pemikiran-pemikiran ya yang muncul itu ya, dalam bab ini dia pilih ini, dalam bab yang lainnya dia pilih yang lain. Ya tentunya ini ya hasilnya akan lebih buruk daripada bid'ah kelompok bid'ah itu sendiri ya. Nah, misalnya lah kita melakukan talfik di dalam bab ini ya, kita ambil misalnya di dalam bab takfirul hukam, pemikiran Khawarij ya. Di dalam bab takdir kita ambil ya pemikiran Qadariyah juga ya. Ya, kemudian dalam bab asma wa sifat ya kita ambil pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Ya, itu artinya komplit, semua bid'ah terkumpul nantinya. Nah, maka kita sebutkan tadi bahwa tidak ada ya, jalan keluar dari bid'ah itu selain kembali kepada sunnah. Ya, tidak ada alternatif lain. Ya, jangan cari jalan lain ya untuk selamat dari bid'ah kecuali kembali kepada sunnah dan berusaha untuk mengenali sunnah itu apa. Dan itu yang terjadi pada ulama-ulama yang akhirnya bertaubat ya, kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Amidi. Al-Amidi ini pernah meninggalkan sholat 40 hari kalau nggak salah. Ya karena dia bingung siapa Rabb yang dia sembah gitu ya. Hingga akhirnya dia meninggalkan sholat 40 hari. Tapi akhirnya dia kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Razi juga ya, ini adalah ulama-ulama yang dulu, dan juga jangan lupa yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang pada akhirnya mereka kembali kepada sunnah. Ya, itulah ya jalan selamat dari bid'ah. Ya, bukan mengkompromikan, wah kita pilih dari Khawarij yang ya kira-kira ini cocok untuk kita. Lalu dalam bab yang lain, dalam bab takdir kita pilih pendapat Qadariyah yang menurut kita itu benar dan seterusnya. Nah, ini tidak akan menyelamatkan kita dari bid'ah tersebut. Nah, ini muncul di kalangan awakhir mungkin, yang mutaakhirin yang punya ide seperti itu, ya sehingga campur baur dalam bab asma wa sifat dia mungkin kelompok mereka memilih manhaj mufawwidah kan begitu ya. Di dalam mungkin bab yang lain mereka memilih aliran ataupun paham yang diusung oleh Khawarij ya dan lain-lain sebagainya, dan ini sangat buruk tentunya ya. Nah demikian ya, maka tidak boleh talfik juga di dalam fikih ya, apalagi di dalam bab akidah ya. Nah demikian ya. Baik ya, sehingga ada yang dikatakan ya bahwa kalau kita menggunakan talfik ini dalam bab fikih ya, misalnya dalam bab nikah, kita akan pilih pendapat-pendapat menurut selera hawa nafsu kita, maka seorang itu akan menikah tanpa wali. Nah itu pendapat Abu Hanifah. Kemudian pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ya, tanpa saksi dan tanpa mahar. Tanpa saksi itu adalah mazhabnya Malikiyah, dan tanpa mahar itu mazhabnya Syafi'iyah, ada di dalam mazhab Syafi'iyah. Apa yang terjadi? Ya, nikah tanpa wali, mahar dan saksi. Apa itu? Silakan deskripsikan sendiri apa itu kan begitu ya.
Nah, itu tentang sangat berbahaya. Dan itu dalam bab dalam bab fikih ya, dalam bab fikih, apalagi di dalam bab akidah, luar biasa. Ya, nah itu kalau seorang itu berusaha untuk mengkompromikan apa namanya mau berdamai ya dengan pemikiran-pemikiran menyimpang di dalam Islam ini ya. Itu tidak mungkin sama sekali. Itu jalan yang tidak ditempuh oleh para salaf ketika mereka kembali dari bid'ah. Ketika mereka bertaubat dari bid'ah, ya mereka tidak menempuh jalan seperti itu. Mereka tahu ini adalah dua hal yang bertolak belakang, ya, tidak ada pilihan ya selain mengikuti salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Baik, dari hamba Allah Ustaz, bagaimana dengan seorang yang meyakini bahwa tangan Allah adalah kekuasaan Allah yang tidak ada batas dan tandingannya dengan siapapun? Ini termasuk golongan yang mana Ustaz? Syukron. Itu dalam konteks menafsirkan satu kalimat atau mengartikan tangan Allah. Ya. Dalam beberapa konteks Allah gunakan kata itu untuk menjelaskan satu makna ataupun satu kita katakan makna ya, kita katakan maksud. Dari sisi yang lain tentunya ada yang kita katakan sifat yang ditetapkan Allah di dalam kalimat itu. Ya, sebagai contoh, ketika Allah mengatakan fa'aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, mengimani dan menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Kalau kita mengacu kepada buku-buku tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir, mereka mengartikannya, memaknakannya di situ kiblatullah. Ya. Wajhullah, kiblatullah. Apakah itu ta'wil? Tidak, itu tafsir. Menjelaskan makna dalam ayat tersebut. Dan tentunya ketika Allah berbicara tentang wajahnya, itu artinya Allah punya wajah. Tidak sama dengan wajah makhluk. Ya. Walaupun itu kata itu digunakan untuk konteks makna yang lain. Ya, nah demikian. Seperti kita berbicara tentang kaki meja. Ya, kaki meja. Ya. Kita menggunakan kata kaki meja itu untuk satu makna kiasan. Boleh nggak itu? Boleh, di dalam bahasa namanya majaza fil lughah, ya. Bukan majaz, tapi majaza fil lughah. Sesuatu yang boleh di dalam bahasa, apalagi dalam bahasa Arab yang luas. Ya. Tentu ketika kita menggunakan kata itu, kaki meja, itu menunjukkan bahwa meja itu punya kaki. Ya. Terlepas kaifiatnya kita pahami atau tidak. Ya. Yang jelas, ya dia tidak sama dengan kaki kita. Ya. Ya, tapi meja punya kaki dengan hakikatnya sendiri, ya, dengan kaifiatnya sendiri. Beda dengan kaki kita. Daun pintu misalnya. Kita gunakan kata daun pintu itu untuk satu makna majaz, yaitu ma yajuzu fil lughah, ya, bukan majaz menurut istilah usul fikih, ya. Ya, ini istilah Imam Ahmad, majaza fil lughah, boleh di dalam bahasa digunakan itu, ya. Daun pintu. Kita gunakan kata itu untuk makna kiasan. Ya, apa yang terkandung di dalam penggunaan kata ini? Ya, bahwa pintu itu punya daun, tidak seperti daun telinga, tidak seperti dedaunan yang ada di batang pohon. Ya, daun pintu menurut hakikat pintu itu, ya, begitu ya, tidak bisa disamakan hakikatnya, kaifiatnya dengan yang lain. Tapi itu menunjukkan bahwa pintu punya daun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ini untuk menjawab beberapa tuduhan, ya, bahwa ulama Ahlus Sunnah juga mentakwil, ya, tidak, itu bukan takwil tapi itu tafsir. Karena kata-kata takwil di dalam bahasa Arab itu juga diartikan ma ya'ulu ilaihi syai', yaitu suatu yang menjadi makna dari kalimat itu atau tafsir. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi takwil yang digunakan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah adalah memalingkan dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh, ya, makna asal kepada makna lainnya. Nah, itu takwil yang digunakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah di dalam bab asma wa sifat, yang membuat, ya, kita katakan
makna dari kata itu jadi berubah, ya. Nah demikian, ya. Mereka menafikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan tangan bagi Allah dengan pedoman yang digunakan oleh Imam Malik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan pertanyaan anak-anak tentang sifat Allah ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tentunya hadis nas bima ya'rifun, ya. Berbicaralah kepada manusia menurut apa yang mereka bisa ketahui. Nah, ketika kita berhadapan dengan seorang bocah, kanak-kanak yang dia belum bisa menalar, dia belum bisa memahami dengan sempurna, maka kita ya jelaskan hal-hal yang bisa dipahaminya, ya, tanpa perlu menjawab pertanyaannya. Ya. Nah, di sini orang tua harus bijak dan bijaksana juga, ya. Ya. Kalau dijelaskan mungkin dia tidak paham, bahkan berujung kepada salah paham, ya, karena dia tidak bisa menalar. Kita tahu bahwasanya otak anak-anak, ya, itu tidak memiliki daya nalar yang sempurna seperti orang dewasa, tapi dia memiliki kemampuan hafal dan meniru yang luar biasa. Itu anak, kemampuan otaknya ya meniru dan menghafal. Untuk menalar, memahami sesuatu mungkin belum sempurna, kan begitu, ya. Maka kita juga harus memperhatikan hal itu. Artinya tidak semua pertanyaan anak-anak itu perlu dijawab, ya. Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai uslubul hakim. Ya, itu dalam istilah balaghah namanya uslubul hakim. Ya, dan cara itu adalah cara yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah menjelaskan di dalam kitabnya, ya tentang beberapa orang yang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Itu bagaimana proses terjadinya, kenapa kecil kemudian jadi besar, besar kemudian mengecil kembali. Ya, maka turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi Allah tidak jawab pertanyaan itu, tapi Allah alihkan kepada perkara yang perlu bagi mereka yang bertanya. Dan mereka bisa pahami bahwa hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi pelaksanaan haji. Ya, kalau sudah masuk hilal Zulqa'dah, artinya sudah mulai masuk bulan haji, kan begitu, ya, bulan haji. Ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengalihkan jawaban itu kepada yang lain. Ya, kepada hal yang bisa mereka pahami dan perlu bagi mereka. Bisa mereka pahami dan perlu bagi mereka. Ya, mereka perlu jawaban itu. Ya, dan mereka tidak perlu jawaban dari pertanyaan mereka itu. Ya, tentang bagaimana kaifiat terjadinya hilal itu dari kecil jadi besar, sempurna bulat, jadi purnama, kemudian mengecil kembali jadi bulan sabit seperti munculnya, kan begitu. Nah, itu tidak perlu. Jawaban itu tidak perlu bagi mereka, ya, atau kurang perlu bagi mereka. Yang perlu mereka ketahui adalah hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia. Nah, demikian. Kita menghitung bulan salah satunya dengan dengan perhitungan Qamariyah, yaitu dengan perjalanan bulan itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga di dalam bab ini, ya. Artinya para pendidik, guru maupun orang tua di rumah harus bijak di sini. Tidak semua pertanyaan anak-anak itu harus diladeni hingga dengan susah payah kita cari referensinya, kan begitu, ya. Lalu kita jelaskan, anak itu juga nggak paham dia. Jelaskan yang ringan, ya, yang sederhana, dan mereka perlu ketahui bahwa ada pencipta. Coba lihat alam semesta, ini adalah kita katakan salah satu tanda-tanda kuasanya, kan gitu, ya. Tauhid rububiyah yang akan membawa mereka kepada tauhid uluhiyah. Baru kemudian mereka akan bisa mencerna lebih mudah tauhid asma wa sifat. Nah, demikian, ya. Jangan dia sebagai orang tua mungkin tertantang dia, ya. Ditanya anaknya tentang sifat, mungkin dia juga dapat pertanyaan itu dari temannya, kan begitu, atau dari luar sana, atau dari orang dewasa. Dia tanyakan kepada orang tuanya. Nah, orang tua di sini juga nggak mau kalah malu dengan anaknya, kan begitu. Dia berusaha cari referensi, ya.
Kemudian dia jelaskan, wah gini, ya anak juga nggak paham kan begitu ya. Nah demikian. Jadi coba lihat kita katakan usia anak itu ya, dan kita katakan kemampuan dia untuk menalar dan memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak perlu menjawab pertanyaannya kalau memang tidak penting. Alihkan kepada perkara-perkara yang penting untuk dia ketahui. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.